Seharusnya udah bukan jadi rahasia lagi kalau kebanyakan benda di sekitar kita punya fungsi tersembunyi. Tonton video ini sampai habis ya biar kamu makin tahu. Kali ini bakal ada 26 benda dengan fungsi uniknya masing-masing. Apa kamu udah tahu semuanya? Coba cek dulu tombol spasi di ponselmu. Setelah kamu tekan dan tahan beberapa detik, bentuknya berubah jadi kursor kan? Dengan trik ini kamu bisa gampang mindahin kursor ke bagian teks yang udah diketik. Jadi kamu nggak perlu mencet huruf yang mau diedit. Tapi kalau ponselmu nggak punya fungsi ini, berarti firmware-nya perlu di-upgrade. Selain bikin rambut kita halus, kondisioner juga bisa dipakai sebagai pelembut pakaian loh. Tapi sebaiknya gunakan trik ini saat kamu nyuci pakai tangan aja ya. Takutnya kondisioner akan merusak mesin cuci. Gunakan sarung bantal bekas untuk misahin pakaian yang gampang rusak dari pakaian lain, seperti pakaian dalam, kaos kaki, dan stocking. Satuin semua jenis pakaian ini dan masukin ke sarung bantal sebagai tas. Jahit dulu ujung sarung bantalmu, masukin tali ke dalamnya, kemudian tarik. Kalau udah, masukin aja sarung bantal yang udah terisi pakaian ke mesin cuci. Dengan begini, pakaianmu akan lebih awet. Selain bikin nafas segar, pasta gigi berbahan dasar soda kue juga bisa dipakai untuk ngebersihin barang-barang di rumah. Bau makanan di wadah plastik biasanya susah hilang, tapi kalau diolesi pakai pasta gigi ini, baunya langsung hilang. Kamu juga bisa ngebersihin wastafel dapur dengan bahan yang sama biar makin kinclong. Jari besar di kaki ternyata nggak cuma jempol, ada juga yang namanya hallux. Ini hallux ya, bukan halu. Dan fungsinya sebagai penyeimbang tubuh saat kita berdiri tegak. Jepit rambut sebaiknya dipasang dengan nempelin bagian yang berlekuk di bawah rambut. Tapi kalau kamu memasangnya di ujung wadah pasta gigi, posisinya boleh bebas kok. Jepit rambut ini akan membantumu ngeluarin pasta gigi sampai bersih. Geser aja posisinya sesuai keperluan sebelum kamu beli pasta gigi baru. Tetesan cat yang nyecer di lantai saat kita ngecat rumah emang kadang bisa bikin jengkel ya. Nah, biar nggak nyecer lagi, pasang aja karet atau selotip di atas kaleng cat dalam posisi melintang. Setelah nyelupin kuas ke cairan cat, rapihin bagian yang menggumpal dengan bantuan karet tadi. Lantai rumahmu jadi bersih tanpa noda cat. Untuk ngilangin bau tak sedap, kamu bisa pakai soda kue atau garam. Jadi, kalau sepatumu mulai bau, kamu bisa naburin garam ke lubang sepatu, lalu diemin semalaman. Kristal natrium klorida bisa ngilangin bakteri dan bau nggak enak. Tapi jangan lupa buang dulu garamnya sebelum sepatunya dipakai ya. Saat piknik bareng keluarga, kamu nggak perlu bawa banyak alat makan. Tusuk gigi dan benang gigi aja juga udah cukup kok. Potong makanan lembut seperti keju dan roti dengan benang gigi. Hasil potongannya dijamin bakal super rapi. Tapi sebaiknya pakai benang gigi yang nggak berasa aja ya, biar makananmu nggak punya rasa lain. Nah, kalau tusuk gigi ini bisa dipakai sebagai garpu. Setelah puas makan-makan, kamu bisa memakai benang dan tusuk gigimu untuk menjalankan fungsi utamanya. Wax lilin yang mengeras susah dibersihin kalau udah nempel di perabot. Kamu bisa ngelelehin wax ini pakai pengering rambut, lalu bersihin pakai lap lembut. Biar makin ampuh, taruh lap atau handuk di atas tetesan wax dan nyalain pengering rambut sampai panasnya maksimal. Dengan begini, gumpalannya bakal lumer dan terserap oleh lap. Setelah itu, kamu bisa ngelap permukaannya sampai bersih. Titik-titik kecil di pinggiran jendela bus biasanya disebut frit. Tapi tenang aja, bagian ini punya fungsi ampuh kok. Kaca mobil memang terpasang pada karet khusus. Dan frit ini berfungsi melindungi perekat kaca dari sinar UV. Frit adalah cat keramik yang bikin pinggiran kaca mobil lebih kuat. Charger laptop punya benjolan khusus untuk melindungi kabel. Kamu bisa ngelipat kabel ke klip ini biar aman dan rapi. Bingkai kacamata biasa atau kacamata hitam sekilas kelihatan ringkih, mudah goyang dan fleksibel. Tapi nggak rusak, itu menandakan kacamatanya berkualitas bagus. Jadi, kalau kamu mau beli kacamata, pilih yang fleksibel ya. Kacamata kayak gini lebih nyaman dipakai dan nggak gampang patah atau longgar. Amplas punya banyak kegunaan.
Benda ini bisa dipakai untuk mengasah gunting dan jarum, ngasarin sol sepatu licin dan ngilangin lecet pada bahan suede. Selain dengan amplas, kamu juga bisa ngasah gunting dengan foil. Kalau kamu nggak punya alat khusus untuk ngerapihin kutikulamu, pakai pensil berpenghapus kayak gini aja. Tekan kutikula secara perlahan sampai rapi. Jeruk dan berbagai buah lain dijual dalam kantong jaring. Karena lumayan kasar, kantong ini juga bisa dipakai untuk ngebersihin alat masak atau bak cuci. Jadi sebaiknya jangan langsung dibuang. Kamu nggak perlu penjepit khusus untuk nyatuin uang kertas. Pakai clip binder biasa juga bisa, dan fungsinya sama aja. Kalau nggak mau ribet, kasihin aja uangnya ke aku. Bakal aku jagain kok, beneran. Kalau kamu beli yogurt dengan topping buah atau makanan manis yang ditaruh di wadah lain, nggak usah pakai sendok lagi untuk nyampurin toppingnya. Wadah kayak gini punya struktur khusus yang bisa dilipat, dan toppingnya bisa langsung masuk ke yogurt. Jangan pakai plunger yang sama untuk nyedot wastafel dan kloset ya. Plunger dengan cup biasa bisa dipakai di wastafel, tapi kalau untuk nyedot kloset, jenisnya beda lagi. Plunger toilet juga punya cup, tapi dilengkapi dengan tutup tambahan. Bagian ini seukuran bukaan saluran pembuangan kloset, dan daya sedotnya cukup kuat untuk ngilangin mampet. Udah, jangan tanya lagi mampetnya karena apa. Kamu bisa ngebenerin gelang rusak cuma dengan klip kertas loh. Sambungin kedua ujung gelang yang patah ke klip kertas, puter-puter, lalu pasang di pergelangan tanganmu. Kalau cup minuman yang kamu beli juga bertutup, tutup ini bisa dipakai sebagai tatakan saat kamu pengen minum pelan-pelan. Dengan begini, minumanmu nggak bakal nyecer. Tips yang satu ini cocok banget buat ngerapihin aksesoris. Pakai aja kancing baju bekas sebagai pengait anting. Masukin anting ke lubang kancing, maksimal 2 pasang. Lalu pasang pengaitnya seperti di telinga. Buletan bening yang bikin anting nggak gampang geser ini sebetulnya nggak untuk dipakai di telinga. Fungsi utamanya yaitu untuk ngencengin anting saat ditaruh di wadah. Kotak tisu bisa dipakai untuk naruh barang lain setelah tisunya habis. Kamu bisa masukin kresek ke dalamnya dan ngeluarin isinya satu persatu mirip tisu. Gunting biasanya punya bukaan bergerigi di kedua bilah gagangnya. Gerigi itu bisa dipakai untuk motongin daun timi, lokio, atau rosemary dalam sekali gerakan. Jadi nggak perlu metikin daunnya satu persatu. Lubang kecil di sebelah kamera iPhone ternyata bukan flash, tapi mikrofon. Lubang ini bisa menangkap suara meski ponselnya dipegang dalam berbagai posisi. Mikrofon ini juga membantu pengenalan suara. Oh, halo, suaraku kedengaran familiar kan? Mirip kayak suaraku nggak? Kok nggak berfungsi?